yang masih tetap komit untuk menjalankan tugas negara ini. Padahal mereka tantangannya bertambah dengan wabah COVID ini, honornya nggak bertambah, ya kan? Yeah. Radio Indonesia Music and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di ngosan kali ini, di Ngobrol Santai di Kamis sore tanggal 2 Juli 2020 ini kita udah kedatangan bintang tamu yang mungkin keren banget ya untuk di beberapa tahun ini. Nah, kita bakal ngebahas seputar pilkada. Nah, pemilu mungkin dari segi penyelenggaraan pemilu bareng Bapak Nova Indra. Halo Pak Nova. Jangan Nova, Indra aja. Indra aja ya, bukan Indra Herlambang ya Pak? Bukan, kalau Nova itu malam. Kalau siang Indra. Oh Indra ya. Pak Nova ini dari KPU Sumatera Barat sebagai komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Data dan Informasi ya Pak, berarti. Nah kita mulai aja langsung Pak tentang pilkada serentak sendiri ya Pak. Nah kan beberapa pihak, bukan beberapa pihak sih, masyarakat yang masih banyak yang belum tahu. Ternyata pilkada serentak itu diundur ke Desember. Apakah itu udah ada putusannya? Apakah itu sudah final untuk diundur sampai Desember itu, Pak? Sudah. Jadi sejak adanya wabah COVID-19 ini, kemudian Kemendagri, kemudian Komisi 2 DPR RI dan KPU dan beserta Bawaslu kan langsung membahasnya bagaimana kelanjutan daripada Pilkada serentak 2020. Nah, hasil kesepakatan itu menyepakati bahwa pilkada itu diundur. Ada 3 opsi waktu itu yang ditawarkan oleh KPU pada pemerintah, yaitu di bulan Desember 2020, kemudian ada di Juni 2021, kemudian ada di September 2021 juga. Nah, kemudian dari diskusi yang berkembang akhirnya disepakati menjadi bulan Desember 2020, tepatnya hari Rabu 9 Desember 2020. Dan itu sudah diundangkan melalui Perpu nomor 2 tahun 2020 dan ditindaklanjuti dengan putusan KPU atau peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 bahwa Pilkada serentak 2020 itu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Berarti kan kemarin kan ada yang ini berarti yang pertama atau yang kedua untuk yang diundur ya Pak? Diundurnya cuma ini sekali aja. Sekali diundur. Ya? Sekali diundur. Ada beberapa tahapan yang kemudian itu diundur disesuaikan dengan tanggal 9 Desember 2020. Nah, mengenai tahapan nih Pak. Ini kan banyak tahapan yang harus diundur ya. Salah satunya adalah pendaftaran dari parpol ya salah satunya. Itu bagaimana untuk tahapan sendiri Pak? Apakah sekarang sudah dimulai lagi atau masih menunggu waktu ke depan? Enggak, sejak PKPU 5 atau Perpu nomor 2 2020 itu ditetapkan. Artinya KPU sudah harus bekerja. Dan sebelum COVID-19 ini ada di Indonesia, itu tahapan yang sudah berjalan itu ada 3 tahapan. Yang sedang berjalan pada waktu itu. Yang pertama adalah rekrutmen penyelenggara ad hoc di tingkat PPK dan PPS. Kemudian yang kedua itu ada verifikasi faktual calon perseorangan yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga itu persiapan pemutakhiran data pemilih. Nah, 3 tahapan itu kemudian diundur. Ya, diundur artinya kalau istilah KPU itu di cut off. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi diundur sampai hadirnya PKPU 5 2020 kemudian Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, ketika Perpu itu hadir, maka itu dimulai lagi. Nah, dimulai lagi tahapan yang ditunda tersebut. Nah, kita sudah menyelesaikan pertama itu seluruh penyelenggara ad hoc PPK PPS itu diaktifkan kembali, diaktifkan kembali. Kemudian di bulan Juni ini kita aktifkan kembali. Artinya teman-teman PPK PPS itu bulan Juni ini sudah aktif kembali. Jadi bulan Juli awal bulan ini sudah dibayar honornya itu teman-teman itu kan, artinya sudah berjalan teman-teman itu. Kemudian yang begitu juga dengan PPS.
Kemudian tahapan yang kedua yang kita mulai itu adalah verifikasi calon perseorangan. Perseorangan ya. Yang kita mulai di tanggal 24 kemarin. 24 Juni kemarin, dan itulah selama 14 hari, artinya tanggal 10 Juli itu mesti harus selesai di tingkat KPU kabupaten kota. Nah, nanti tinggal rekapnya saja di KPU provinsi. Nah, tahapan yang ketiga pemutakhiran data pemilih itu teman-teman di PPK PPS dan teman-teman KPU kabupaten kota sejak tanggal 14 kemarin itu sudah mulai melakukan rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih yang sampai tanggal 14 Juli besok itu mesti harus sudah selesai. Selesai termasuk juga BIMTEK-BIMTEKnya. Jadi 3 tahapan itu yang paling krusial hari ini atau paling menentukan terkait dengan tahapan yang disarankan oleh KPU. Nah, kemudian perlu yang saya sampaikan adalah kepada para pendengar, treat people, Pak. Treat people kepada treat people bahwa sesungguhnya tahapan itu sama aja. Dengan tahapan sebelumnya sebelum COVID itu. Yang membedakan karena ada COVID. Kemudian ditambah bumbunya dengan protokol COVID namanya, protokol kesehatan. Nah, apa itu protokol kesehatan? Seperti yang sudah kita ketahui, mungkin treat people sudah mengetahui, itu pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, hand sanitizer misalnya kalau ada face shield misalnya. Itu saja yang ditambah di situ. Nah, jangan kemudian KPU dalam melaksanakan tahapannya ini membuat satu klaster baru penyebaran wabah COVID, kan ini kan bahaya. Nah, makanya teman-teman KPU hari ini kita sangat intensif berkoordinasi dengan gugus tugas, kemudian dinas kesehatan. Jadi tidak membahayakan lah. Kami pun penyelenggara kan juga berbahaya ini. Iya, betul. Ya kan, berbahaya ini. Saya angkat topi nih sama teman-teman PPK PPS yang masih tetap komit untuk menjalankan tugas negara ini. Padahal mereka tantangannya bertambah dengan wabah COVID ini, honornya nggak bertambah, ya kan? Kemudian tantangannya bertambah, kalau sakit bayar sendiri ya. Nggak ada asuransi, nggak ada tanggungan dari negara, nggak ada. Jadi teman-teman PPK, PPS dan teman-teman KPU Kabupaten Kota, termasuk saya sendiri, saya angkat topi untuk diri saya sendiri. Kira begitu, masih mau untuk Untuk melakukan sesuatu yang diamanatkan oleh negara. Sama lah kayak dokter-dokter yang ngurus pasien COVID itu kan luar biasa mereka itu, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu saya selalu mengingatkan kepada teman-teman PPK, PPS, teman-teman KPU Kabupaten Kota untuk selalu taat terhadap protokol COVID. Kita tidak perlu cemas ya. Saya kutip apa yang disampaikan oleh Dr. Andani itu, kita tidak perlu takut, cemas. Yang penting kita selalu patuh terhadap protokol COVID. Insya Allah tidak akan menambah atau menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID ini. Itu sementara.